Udah? Oke, bakal muncul? Udah, oke ya. Saya ulangi. Jadi untuk materi hari ini saya bakal bahas materi Python fundamental atau bisa dibilang dasar dari dasarnya Python. Jadi apa sih itu Python? Nanti kita bakal kenalan juga. Nah, materi yang bakal dibahas hari ini yaitu pertama kita bakal kenalan dulu apa itu Python. Ular, apakah reptil, dan apakah berbisa. Oh, mana saya tahu, nanti kita coba kenalan dulu. Terus yang kedua, mengapa kita harus belajar Python? Apa kita pengen ngikut-ngikut aja kayak, oh soalnya Python sering disebut-sebut sama teman-teman di Puspindes itu. Jadi biar keren lah kayak teman-teman di Puspindes pakai Python. Mungkin enggak gitu. Ntar kita cari tahu kenapa sih Python itu layak untuk dipelajari di zaman yang udah maju atau zaman yang digital di belakangan ini. Terus ntar terakhir kita bakal langsung ngoding. Dan untuk objektifnya atau tujuan dari topik hari ini yaitu yang pasti kita mastering Python fundamental atau kita memahami dan mengetahui dari dasar-dasar Python, dan kedua itu memahami pengetahuan dasar untuk topik besok yaitu tentang dasar statistika menggunakan Python. Oke, untuk yang pertama, apa itu Python? Mungkin sebelum saya lanjut, dari teman-teman peserta ada yang mau menjawab, mengeluarkan pendapat, apa itu Python? Apakah ini spesies ular ataukah reptil? I don't think so ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bantu menjawab apa itu Python? Ada nggak? Ular. Gimana? Belum ada? Ayo, biar komunikasinya nggak satu arah aja. Kita akan belajar bareng biar komunikasinya bisa dua arah. Mungkin yang mau jawab bisa langsung unmute mikrofonnya aja. Dari host bisa kan ya? Mana? Belum ada? Oke, kalau belum ada mungkin bisa langsung saya kenalin aja bahwa bukan, Python itu bukan technically yes, Python is a reptile, Python is a snake, but konteks pada hari ini bukan itu. Python yang kita bahas hari ini itu merupakan bahasa pemrograman komputer. Jadi ya Python itu memang ular gitu, tapi konteks hari ini itu ini bahasa pemrograman komputer. Dan Python ini sendiri itu udah tua, mungkin lebih tua dari saya karena Python dibuat pada tahun 1991 oleh Bapak Guido van Rossum, dan saat ini masih terus dikembangkan di bawah kendali Python Software Foundation. Nah, buat yang pengen tahu mukanya Bapak GVR atau Guido van Rossum, ini mukanya Bapak Guido van Rossum. Nah, jadi beliau di sini pakai kaos Google, walaupun saat ini beliau baru jadi developer senior atau developer konsultan di Microsoft. Terus untuk versi Python sendiri itu pertama kali dibuat tuh 91, tapi untuk versi 1.0-nya tuh dirilis pada Januari 94. Ya jadi pertama itu biasanya ada versi alpha, versi beta, dan seterusnya versi 0.1, versi 0.2, dan seterusnya. Terus versi stabil di 1.0 di 94. Terus dilanjutkan di versi 2.0 itu Oktober 2000, dan versi yang paling populer di versi 2 ini yaitu versi 2.7, walaupun 2.7 ini udah EOL, yaitu end of life, atau dia udah mati, udah nggak dikembangkan lagi oleh Guido van Rossum maupun Python Software Foundation di Desember 2020. Jadi 2.7 ini ya baru innalillahi Desember kemarin. Terus untuk Python 3 itu dirilis pada Desember 2008, dan saat ini versi paling terbaru dan paling stabil itu di Python 39.1 kalau nggak salah, dan baru diupdate itu di Desember 2020 lalu. Kemudian, nah ini yang jadi pertanyaan, kenapa sih kalian ikut acara hari ini? Atau kenapa sih kalian pengen belajar Python? Ada yang mau menjawab, mungkin mengeluarkan pendapat? Atau mungkin gara-gara ini aja, seperti kalimat yang biru ini, biar keren aja kayak orang-orang. Ayo, gimana? Ada yang mau berpendapat? Mungkin kenapa sih kalian mau ikut acara hari ini buat belajar Python? Ada yang mau berpendapat? Atau ada yang tahu kenapa Python itu penting buat dipelajari? Gimana, teman-teman? Halo? Mas, Gak ada? halo. Oh ya, boleh. Itu bukan
pelajaran yang baru ya? Pelajaran yang baru, maksudnya di mana, maaf? Python itu kan itu pemrograman yang baru. Bukan, Python ini sebenarnya bukan yang baru sih. Mungkin lebih tepatnya Python ini belakangan tahun ini memang sangat populer, lagi populernya sekali. Tapi sebenarnya Python ini udah lama. Tadi udah disebutkan sejarahnya bahwa Python udah ada dari tahun 1991. Mungkin lebih tepatnya baru populer 5 tahun sampai 10 tahun belakangan ini. Kayak gitu mungkin ya. Kan Tapi HTML, PHP gitu. oh, kalau HTML dan PHP itu untuk pemrograman website sih. Nah, Python sendiri nanti bisa buat pemrograman website. Setelah ini bakal saya bahas. Tapi kalau di konteksnya jawabannya baru, mungkin bukan. Tapi kalau baru menjadi populer 5 tahun ke belakang, ya jawabannya. Tapi terima kasih tadi sudah mau berpendapat, sudah mau menjawab. Dan ya ini ada Pikachu aja kaget kalau alasan kalian ini biar keren aja kayak orang-orang, karena ya buat apa Python itu nggak keren sih, kecuali Python nggak keren, cuman dia powerful. Jadi kalau kalian mau belajar jangan nyari keren, tapi emang nyari kebutuhan yang mau kalian cari. Nah, ini beberapa alasan yang biasanya secara umum digunakan oleh orang-orang kenapa sih belajar Python. Pertama, Python itu high level programming atau bahasa tingkat tinggi. Tapi jangan dilihat tingkat tingginya, karena dalam bahasa pemrograman secara umum itu terbagi menjadi 3 level. Pertama itu low level atau level paling rendah, kemudian medium level dan high level. Dan high level itu merupakan bahasa yang sintaksnya atau kodenya itu mendekati ke bahasa manusia. Tapi bahasanya karena Guido van Rossum itu orang luar negeri, jadi bahasanya atau kodenya itu pakai bahasa Inggris. Jadi jangan harap Python itu ada bahasa Indonesianya, karena Python ya pakai bahasa Inggris karena yang buat orang luar negeri. Terus kalau bahasa low level itu bahasa yang kode mesin kita nggak bisa baca gitu, karena kodenya cuma 0101 pakai bahasa biner. Jadi cuma ada 2 angka dan itu bukan bahasa manusia, itu bahasa mesin. Nah, Python ini termasuk yang high level, jadi bisa mudah untuk dipahami. Terus kedua, itu yang tadi saya sebutkan bahwa Python ini powerful dan multi-platform. Tadi ada yang menyebutkan bahwa HTML, PHP itu untuk web. So, basically Python juga bisa untuk web. Selain itu, Python juga bisa untuk CLI, Command Line Interface, atau juga bisa buat desktop GUI. Terus kemudian selain itu, dukungan komunitas Python tuh besar banget. Nah, ini yang membuat Python itu populer di seluruh dunia. Maksudnya dukungan komunitas itu gimana? Python ini nggak cuma dari Python Software Foundation, jadi banyak developer di seluruh dunia yang berkontribusi di proyek Python ini. Dengan adanya komunitas yang besar, apa sih impact-nya kepada Python? Nah, impact-nya tuh ini, tersedianya paket atau library yang sangat lengkap. Nah, yang dimaksud paket atau library itu apa? Nah, nanti kita bakal bahas pas ngoding langsung, jadi tentang paket atau library. Terus mungkin ini beberapa alasan dari teman-teman yang mengikuti pelatihan hari ini. Mungkin ada tuntutan belajar, atau mungkin tuntutan kerja untuk menggunakan Python, atau mungkin ingin berkarir di bidang olah data. Nah, karena topik besar pada Puspindas Public Class hari ini tentang data science, jadi ya bakal berkutik nih sekarang, hari ini, dan besok tentang data lah. Kita bakal ngomongin dikit-dikit tentang data. Terus kemudian ya tadi mengikuti tren perkembangan teknologi itu nggak masalah ketika kalian emang mau jadi software engineer, karena software engineer itu bakal dituntut menguasai beberapa bahasa pemrograman, nggak harus satu, cuman Python itu nggak bisa kalian jadi software engineer cuman bisa satu pemrograman kayak gitu. Terus ini saya ambil beberapa hasil survei dari Stack Overflow. Stack Overflow ini merupakan forum bagi, atau bisa dibilang sosial medianya para programmer gitu. Sosial medianya para developer dari seluruh dunia. Dan ini biasanya mereka mengadakan survei tahunan, dan di tahun 2020 Python menjadi peringkat 4 sebagai teknologi paling populer di dunia pada tahun 2020. Nah, untuk linknya bisa di sini di insight.stackoverflow.com survei 2020. Selanjutnya, selain jadi paling populer, kemudian Python juga menjadi peringkat ketiga untuk teknologi paling dicintai developer di seluruh dunia pada tahun 2020 berdasarkan survei tahunan oleh Stack Overflow. Dan ini sebenarnya bukan cuma di tahun 2020 itu. Posisi ini itu udah dipegang Python 5 tahun ke belakang.
Jadi Python jadi bahasa paling 5 besar paling populer dan paling dicintai sejak 5 tahun ke belakang. Terus selanjutnya Python juga termasuk peringkat ke-10 sebagai teknologi dengan bayaran tertinggi di dunia di sini nih, di sini Python. Ya dengan rata-ratanya itu 59.000 US dollar. Ya di kalkulasi dewe lah, dikali kurs sekarang Indonesia itu berapa gitu. Nah, ini masih berdasarkan Stack Overflow. Terus selanjutnya prospek kerja, karena kita tadi ngomongin tentang gaji atau bayaran. Nah, ini prospek kerjanya untuk Python tuh banyak banget. Ini saya cuman masukin segini aja karena slide-nya nggak nyukut. Jadi bisa jadi data scientist, bisa jadi data engineer, data analyst, atau mungkin artificial intelligence, machine learning engineer, IT security, Internet of Things engineer, atau mungkin seperti saya dan Mas Bowo, Mas Bara di Puspinis itu jadi back-end developer, kemudian ada DevOps untuk automasi server, dan terakhir itu ada network engineer untuk network automation. Terus selanjutnya, nah ini ada beberapa logo-logo, banyak banget logo-logo yang kalian hafal pasti ya. Di sini ada Netflix, ada Facebook, dan Instagram yang sering kalian buka, ada Google, Nokia, dan lain-lain. Ya ini merupakan perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan bahasa pemrograman Python. Namun kalau kalian sadar bahwa ada satu perusahaan yang belum ada nih logonya, dan itu perusahaan yang menurut saya cukup besar, yang menggunakan Python di Kabupaten Pemalang, yaitu perusahaan ini. Actually bukan perusahaan sih, ini organisasi. Nah ini Puspindes juga pakai Python buat ya tadi develop Sidecom dan develop yang lain-lain. So mungkin itu untuk pengenalan tentang Python. Nah ini sebelum kita ngoding ada sedikit memes atau candaan bahwa kenapa sih Python itu mudah dipelajari. Mungkin buat teman-teman yang udah belajar bahasa pemrograman yang lain kayak C++ atau Java pemrograman, untuk membuat satu kalimat di bahasa C++ ataupun Java itu butuh beberapa baris. Misal di sini C++ itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 baris cuman buat nge-display atau nge-print satu kalimat tok. Satu kalimat butuh 6 baris. Java juga butuh 7 kalau nggak salah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sekarang lihat Python ya. Cuman print satu baris dan itu udah sama fungsinya dengan yang di atas. Nah, di sini Jackie Chan aja bingung loh. Kok bisa Python semudah itu untuk dipelajari, atau mungkin untuk ngeprint satu kalimat tuh cuman satu baris sedangkan yang lain tuh banyak. Kenapa bisa itu? Nah, kenapa bisa nanti kita bakal belajar juga. Apa itu print, apa itu input, hello world itu apa. Oke, langsung aja. Nah, sekarang ayo kita langsung ngoding aja. Mungkin daripada saya ngomong tentang teori, karena saya basicnya anak SMK, jadi saya bisa bilang bahwa cara terbaik untuk belajar programming adalah practicing atau praktik dengan hands-on, ngoding langsung. Ya, mungkin nggak tahu ya, itu menurut saya cara belajar terbaik itu langsung praktik. Kayak gitu. Nah, apa sih yang harus dipersiapkan sebelum kita ngoding? Yang pertama itu ya jelas laptop atau PC atau komputer, terus koneksi internet yang stabil, terus ketiga akun Google, dan keempat ini yang wajib biar nggak ngantuk, itu kopi. Dan ini yang paling penting yaitu niat dan rasa penasaran atau curiosity. Kenapa curiosity itu penting? Ya ketika kalian ikut suatu acara atau ketika kalian belajar suatu topik, tapi kalian cuma ikut-ikutan, nggak ada curiosity, itu biasanya bakal stuck, berhenti di pertengahan, terus lupa. Kalian nggak bakal pengen menggali lagi. Makanya curiosity atau rasa penasaran itu penting banget untuk belajar suatu hal. Terus selanjutnya itu teknologi yang bakal kita pakai. Di sini kita bakal pakai Google Collaboratory, dan ini logonya Google Colab. Dan kenapa pakai ini? Ya sengaja biar kalian nggak perlu install ini itu, jadi tinggal langsung pakai, kayak sosis tinggal lep gitu. Jadi kalian nggak perlu install lagi.